Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmidar dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri, Kota Subul Salam, Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Syari'u Man Qabalana. Syari'u Man Qabalana adalah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum seperti syariat nabi-nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam. Secara istilah, Syari'u Man Qabalana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Islam, mengikuti hukum-hukum tersebut merupakan suatu kewajiban suatu kewajiban selama tidak ada dalil-dalilnya yang menghapusnya. Contoh dari Syari'u Man Qabalana sendiri sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, menurut pendapat para ulama, pada dasarnya syariat adalah satu karena datang dari Allah juga. Oleh karena itu, apa yang disyariatkan kepada para nabi terdahulu dan disebut dalam Al-Quran berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syariat sebelum Islam, tetapi karena diterapkan oleh Al-Quran. Misalnya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam adalah syariat sebelum Islam. Syari'u Man Qabalana dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, syariat terdahulu terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa demikian telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Umpamanya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 146 yang artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan dan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung, di punggung keduanya atau di perut besar dan usus, atau yang tercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan oleh Allah untuk orang Yahudi dahulu. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Umpamanya firman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah seperti yang saya bacakan pertama tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan dalam Al-Quran tidak berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara tidak jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh. Dari ketiga kelompok syariat sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya, yaitu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad. Demikian juga bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum Islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut-sebut syariat sebelum kita, yang menjadi bahan kajian para ulama usul fikih pada waktu membicarakan dalil-dalil syara' atau metode ijtihad. Jadi, kesimpulan dari syari'u man qablana adalah pada prinsipnya syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.